saya tambahkan, di SNBP ini kan ada KIP kuliah sama non KIP kuliah atau yang reguler gitu ya. Seleksinya memang dipisahkan. Jadi kalau misalkan adik-adik yang tidak KIP kuliah walaupun dia ranking di atas gitu, ranking 5 misalkan, tetapi yang KIP kuliah ranking 40, tapi kok diterima, kenapa kok bisa diterima? Ya memang seleksinya dipisahkan. Jadi KIPK sudah ada jatahnya, 20% itu adalah dari KIPK, dari semua prodi, sehingga kami memilih berdasarkan ranking di KIPK, bukan di reguler, karena dipisahkan gitu ya. Jadi jangan tahun lalu ada yang protes karena hal-hal seperti itu gitu ya, karena ranking di bawah kok diterima, ranking di atas tidak diterima, karena salah satunya adalah KIPK. Adik-adik yang KIPK juga jangan khawatir, punya kesempatan yang besar untuk bisa masuk ke ITS. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya ini ke ITS ini ya, terkait kuota KIP berapa di ITS dan apakah kalau ambil KIPK nanti dapat kesempatan yang sama? Ini monggo, Bro. Ya, untuk KIP di KIPK di ITS tentunya kuotanya ya 20% karena kan sudah ditetapkan oleh pemerintah ya di undang-undang, kalau perguruan tinggi itu harus memberi kuota atau afirmasi kepada calon mahasiswa yang kurang mampu, demikian ya. Jadi kami memberi kuota 20% dan tentunya sama kesempatannya, tetapi bahkan mungkin karena seleksinya tadi sudah saya sampaikan ya, seleksinya itu dipisahkan dari yang non KIPK, sehingga kalau KIPK ya mungkin kalau dalam satu sekolah dia akan punya kesempatan yang mungkin lebih besar dibandingkan teman-teman yang non KIPK, begitu ya. Tetapi untuk untuk fasilitas dan lain-lain kami sama kalau di tes, demikian ya. Saya izin menambahkan ya Pak Unggulnya. Jadi untuk KIPK ini mungkin adik-adik calon mahasiswa dan Bapak Ibu guru, masyarakat dan sebagainya, KIPK ini adalah suatu dana yang diberikan oleh kementerian. Jadi nanti ada dua tadi yang sudah saya bilang, kalau misalnya mau kuliahnya itu di PTN akademik termasuk di Politeknik, itu boleh mengajukan KIPK-nya itu di bawah KIP yang Kemendikbud. Sementara kalau misalnya kuliahnya tuh ingin di UIN atau PTKIN, harus KIPK-nya itu berasal dari Kemenak gitu. Jadi jangan nanti dibalik, saya masuk saya daftarnya itu di KIP Kemenak, tapi KIPK-nya Kemenak, tapi kemudian daftarnya di PTN akademik, maka nggak berlaku. Karena memang pendanaannya itu ngucurnya sendiri-sendiri. Dan kenapa tadi saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Prof. Mahmudah, bahwasannya itu ternyata kan dikotakin sendiri seleksinya, sehingga kalau masuk dengan KIPK dalam satu sekolah di SNBP itu probabilitasnya lebih besar. Jadi kemungkinan kalau tadi satunya tidak diterima itu bisa jadi karena KIPK. Namun setahu saya di berbagai PTN termasuk di ITS, nanti KIPK itu kepesertaannya juga akan divalidasi atau diverifikasi. Jadi kalau tidak berhak, tidak masuk kriteria dalam penerimaan itu akan diskualifikasi. Betul nggih Prof? Ya, ini penting ya. Ini karena kemarin begini, saya izin cerita sedikit ya. Saya itu dikelui dalam salah satu seorang siswa yang dari KIPK dan insya Allah kuliahnya juga di ITS gitu ya. Tapi kemudian mau daftar lagi gitu ya, padahal sudah diterima KIPK, bahkan ini di topnya ITS gitu ya, di topnya ITS gitu, tapi tidak ingin, artinya tanya ke saya itu tahun depan boleh nggak ikut lagi. Yang lulus tahun kemarin tuh belum diatur seperti yang di 2024 ini. Tapi apa iya mau meninggalkan, apalagi KIPK? Kalau IP-nya itu katakanlah masih belum 3, itu kan sebetulnya nggak apa-apa juga kan, masih bisa dikejar. Ini yang penting ya buat apa? Karena saya khawatir ketika nanti yang KIPK-nya itu tadi yang saya ingat-ingat itu bisa saja menjadi punishment ya, tidak dihukum sih, tapi kan mengurangi jatah dari sekolahnya tersebut, bisa ya gitu ya, karena misalnya mengundurkan diri gitu. Pak Unggul, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, mumpung masih bisa pindah gitu, masih bisa nyoba lagi, itu pengen coba-coba gitu. Padahal kalau dia itu diterima di SNBP, itu tidak mungkin sekarang SNBT pun, karena nanti tahun 2025 Bu nggak mungkin
kalau lulus SNBP 2023 gitu. Kalau mandiri Bu, lah dulunya KIPK kok sekarang mau mandiri itu loh. Nah ini kan menurut saya sesuatu fenomena yang agak sedikit tidak menyenangkan ya, tapi buat adik-adik semangat gitu ya. Jadi kalaupun IP itu kan khawatir suka-suka IP itu harus di atas 3,5 itu loh. Begitu 2,5 itu merasa kecil gitu Pak Unggul. Jadi mohon ya adik-adik ya. Jadi sekali lagi saya menemui beberapa pertanyaan yang seperti itu. Terima kasih. Yang tadi ya untuk KIPK ya memang setiap semester kami melaporkan ke kementerian. Jadi adik-adik jangan sampai terus putus. Kalau putus di tengah jalan ya sudah putus. Nanti kami akan mengkat semua fasilitas beasiswanya gitu. Karena kami melaporkan di setiap semester. Dan memang minimal memang IPK-nya tidak boleh kurang dari 2 gitu aja. Jadi tapi adik-adik bisa 2,5 berarti ya, udah nggak apa-apa juga ya, kan ya. Jadi adik-adik bisa mengejar di semester berikutnya. Kan. Oke, baik. Ya, terkait KIPK ini kan informasinya kita juga di ITS itu misalnya setelah ada beberapa siswa itu kan ya dari keluarga kurang mampu tapi kartu ini nggak punya Bu, gitu ya. Nah itu ada beberapa case setelah terima daftar ulang itu kan ada verifikasi kemampuan orang tua gitu ya Bu ya. Kalau misalnya masuk kategori 1 itu informasinya akan kita usulkan untuk mendapat beasiswa KIPK, apa benar ini Bu? Ya benar Pak Unggul. Jadi kalau misalkan ada yang belum punya KIP kuliah gitu ya, kartu KIP kuliah, silakan daftar aja, tetapi nanti mungkin seleksinya ikut yang reguler gitu ya, tidak dikelompokkan dengan yang KIPK. Tetapi pada saat verifikasi UKT kalau memang di level 500.000 1 juta itu kami akan mengusulkan untuk mendapatkan KIP kuliah gitu ya. Jadi biasanya kuota KIP kuliah itu tidak terpenuhi sehingga mungkin bisa kami usulkan, tetapi biasanya di akhir-akhir kementerian itu memberikan jatah. Dan tadi sudah diingatkan oleh Bu Isma ini ya, jadi KIP kuliah ini tidak semata-mata saudara mendapatkan kartu KIP kuliah terus ya misalkan otomatis gitu ya. Kami tetap akan melakukan verifikasi ekonomi orang tua. Jadi kalau misalkan mampu ya seharusnya tidak ikut gitu ya, bahkan gitu sampai ya. Visitasi gitu. Betul, iya. Sampai visitasi. Jadi jangan terus mencoba-coba wah karena gampang untuk masuknya jadi mengurus KIP kuliah gitu, tetapi sebenarnya mampu. Jangan sampai seperti itu karena nanti ITS berhak untuk mendiskualifikasi. Demikian.